Alhamdulillah alladzi ba'asa rasulahu litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji qailaha min azabi yaumin talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wastaq. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa huwa rabbul falaq ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Muttaqin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini kita bisa bermuajahah hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, meniru suri tauladan akhlak mulianya, dan meneruskan dakwah perjuangannya, sehingga kita pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Jumat yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema sikap menghadapi akhir dan awal tahun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat hari ini kita berada di akhir Jumat tahun 2024, yang berarti beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin perlu mengedepankan beberapa sikap seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama. Yang pertama adalah tetap kita mendekatkan diri dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan baik kita selama tahun 2024 ini hendaklah kita istiqomahkan. Biasa kita melaksanakan salat kewajiban 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir, bertadarus, bersedekah, berbuat baik kepada sesama. Marilah kita itu istiqomahkan pada saat ini sampai tahun yang akan datang. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah dalam beribadah kebaikan menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan turun para malaikat kepadanya dengan membawa rahmat. Janganlah merasa takut dan janganlah bersedih karena diberi kabar gembira oleh para malaikat, yaitu dengan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ganjaran orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Meskipun terjadi pergantian tahun, tetapi dia tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, sikap kita adalah keberanian dalam menghadapi perubahan, bahwa suatu saat kapanpun atau dimanapun pasti akan mengalami perubahan, baik terhadap diri kita secara fisik ataupun perubahan secara batinnya. Tetapi kita berusaha agar kita mampu dan bisa berusaha perubahan kepada yang lebih baik, dan pelakunya atau inisiatornya adalah diri kita sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan suatu bangsa. Allah tidak akan merubah keadaan suatu manusia kecuali orang itu sendiri yang berusaha merubah ke arah yang lebih baik. Maka momentum akhir tahun ini bagaimana kita menghadapi tahun yang baru nanti, agar kita mau merubah kepada hal-hal yang lebih baik dan lebih bermakna serta bernilai ibadah khususnya dan kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sikap yang ketiga adalah solidaritas dan kebersamaan. Kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang menyamakan kita adalah keimanan dan keislaman. Apapun suku bangsa kita, dari manapun kita berasal, dan apapun latar budaya kita, semuanya itu kita tinggalkan karena satu kesamaan, yaitu keimanan dan keislaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah akan kita dapatkan apabila kita membina kebersamaan dan persatuan kesatuan di antara kita. Kemudian sikap yang keempat adalah tetap kita mencari ilmu pengetahuan, karena kemuliaan di hadapan Allah dan juga kemuliaan di hadapan manusia adalah karena ilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang mulia tanpa ilmu, dan tidak ada orang yang diangkat derajatnya kecuali mereka berilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat di antara kamu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Maka tidak ada kata putus asa dan berhenti bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan kita, karena dengan ilmu kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada keluarga kita. Kita bisa memberikan pendidikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, dan kepada siapapun kita bisa menularkan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan. Hal itu karena kita berilmu dan memiliki ilmu pengetahuan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan sikap yang terakhir dalam rangka kita menghadapi akhir tahun dan awal tahun adalah sebagai sarana koreksi diri kita atau introspeksi diri kita. Mungkin perjalanan selama 1 tahun ini, yaitu 2024, kita hitung-hitung dan kita teliti kembali, terutama kebaikan-kebaikan kita dan amal ibadah kita, untuk kemudian kita tingkatkan kembali di tahun yang baru 2025. Kalaulah pada tahun 2024 ini masih banyak kekurangan-kekurangan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya di tahun yang akan datang. Secara hitungan angka, tentu usia kita bertambah selama 1 tahun, tetapi pada hakikatnya adalah dengan adanya pergantian tahun,
umur kita berkurang 1 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, introspeksi diri kita sangatlah penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, wa yakhudus sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian dia mengambil dan meminta kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan dengan bersedekah misalnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, momentum akhir tahun yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, marilah kita merenungkan diri kita, introspeksi diri kita, menghitung-hitung kekurangan-kekurangan atau kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, akan kita tingkatkan kembali di tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia petunjuk dan hidayahnya di tahun yang baru nanti, dan kita senantiasa dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keselamatan kita akan kita dapatkan dalam kehidupan dunia dan insyaallah sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.